Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Alfarizi. Saya mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dari program studi Informatika dengan NPM 24312089. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang kode etik pengguna teknologi informasi dan dampak positifnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Seperti yang kita tahu, teknologi informasi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya juga dapat membawa manfaat besar, namun juga berisiko jika disalahgunakan. Diperlukan pedoman berupa kode etik pengguna teknologi informasi agar pemakaian teknologi tetap aman, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Lalu pertanyaannya, bagaimana kode etik ini dapat memberikan dampak positif bagi individu, organisasi, dan masyarakat? Mari kita mulai dengan mengetahui apa itu kode etik IT. Kode etik pengguna teknologi informasi adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman moral untuk mengatur perilaku pengguna dalam memanfaatkan teknologi. Tujuan utamanya di antara lain yaitu menjamin penggunaan teknologi secara aman, adil, dan bertanggung jawab, melindungi privasi, keamanan data, dan hak cipta, serta membangun kepercayaan dalam ekosistem digital. Yang mematuhi di sini ada dua belah pihak. Yang pertama individu sebagai pengguna internet, mahasiswa ataupun profesional IT, dan yang kedua ada organisasi sebagai perusahaan, sekolah maupun pemerintah. Tanpa etika, teknologi berpotensi disalahgunakan dan dapat merugikan banyak pihak. Lalu kita masuk ke resiko dan dampak negatif jika kode etik IT tidak direalisasikan. Yang pertama, dapat menyebabkan kebocoran data pribadi. Informasi sensitif kita dapat dicuri ataupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu, ancaman keamanan informasi, seperti hacking, malware, atau ransomware. Lalu yang ketiga ada cyberbullying dan ujaran kebencian. Hal ini dapat merusak mental dan menciptakan konflik sosial. Yang keempat ada plagiarisme dan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan kreator dan menurunkan kualitas karya. Dan yang terakhir, dapat menunjukkan hilangnya kepercayaan publik yang berujung pada reputasi individu maupun organisasi menurun drastis. Masuk ke peran kode etik IT. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama ada pedoman perilaku. Kode etik mengarahkan pengguna agar bertindak aman, jujur, dan bertanggung jawab. Lalu ada perlindungan privasi, yaitu untuk mencegah penyebaran data pribadi tanpa izin. Lalu ada legalitas, untuk mendorong penggunaan perangkat lunak asli dan menghargai hak cipta. Kemudian ada edukasi literasi digital, guna meningkatkan kesadaran terhadap etika dan bahaya dunia maya. Dan yang terakhir, ada kebijakan keamanan teknologi informasi, yang dapat membantu organisasi membuat aturan yang jelas dan terstruktur. Masuk ke contoh kasus ya. Pertama-tama, mari mulai dari kasus positif. Contohnya, sebuah perusahaan e-commerce menerapkan enkripsi data pelanggan dan pelatihan etika digital untuk karyawan. Hasilnya, perusahaan berhasil mencegah kebocoran data dan meningkatkan kepercayaan konsumennya. Lalu kasus negatifnya, kita mengambil contoh dari skandal Facebook Cambridge Analytica, yang dimana insiden ini menyebabkan data jutaan pengguna disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dampaknya yaitu hilangnya kepercayaan publik, kerugian besar, dan masalah hukum. Masuk ke manfaat kode etik IT. Manfaat ini dirasakan bagi tiga pihak. Yang pertama bagi individu. Individu dapat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas digital dan dapat terhindar dari masalah hukum maupun kerugian reputasi. Bagi organisasi, kode etik meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra, serta mengurangi risiko serangan cyber dan kerugian finansial. Yang terakhir bagi masyarakat, kode etik menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan saling menghargai. Teknologi menjadi sarana untuk kemajuan bersama dan bukan ancaman. Kesimpulannya, kode etik IT adalah fondasi penting dalam penggunaan teknologi. Jika diabaikan, risiko seriusnya dapat menyebabkan kebocoran data,
cyberbullying, pelanggaran hak cipta, dan hilangnya kepercayaan. Lalu jika diterapkan, dapat membantu mencegah penyalahgunaan teknologi dan menciptakan ekosistem digital yang sehat. Dampak positif bagi individu, organisasi, hingga masyarakat luas. Lalu pesan dari saya, yaitu gunakanlah teknologi dengan cerdas dan etis, agar teknologi membawa kebaikan dan bukan kerugian. Sekian penjelasan saya tentang penggunaan kode etik teknologi informasi. Terima kasih sudah menonton. Saya Sandal Farizi, pamit undur diri.